Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 11 Biologi kelas 10 SKS. Nama saya Alina Yuan Valeska Putri, absen 4. Nama saya Naila Fitzenur Himawan, nomor absen 22. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang kingdom Animalia dan juga menjelaskan tentang Porifera dan Ctenophora. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Kingdom Animalia merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks dengan multiseluler. Walau memiliki sel kompleks, hewan tidak memiliki zat hijau atau klorofil seperti tumbuhan, yang menyebabkan mereka tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, oleh karena itu, hewan harus mencari makanan sendiri yang nantinya bisa diolah oleh pencernaannya. Tentu proses pencernaan makanan tersebut membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. Kingdom Animalia sendiri memiliki dua klasifikasi, yaitu kelompok Invertebrata dan kelompok Vertebrata. Kelompok Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah Porifera, hewan spons, Ctenophora, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing berbentuk pipi, Nematoda, cacing berbentuk benang, Annelida, cacing berbentuk cincin, dan Mollusca, hewan bertubuh lunak. Sedangkan kelompok Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Porifera. Porifera termasuk salah satu hewan invertebrata. Nama Porifera berasal dari bahasa Latin, yaitu porus dan fere. Porus memiliki arti lubang kecil atau pori-pori, sedangkan fere memiliki arti mempunyai atau mengandung. Porifera dikenal juga sebagai hewan berpori atau spons, atau juga yang biasa kita kenal sebagai terumbu karang. Nah, Porifera ini termasuk hewan primitif paling sederhana, karena mereka tidak memiliki organ sejati. Ciri umum Porifera. Porifera termasuk hewan diploblastik, yaitu terdiri dari dua lapisan, tubuh luar atau biasa yang disebut dengan epidermis, dan dalam atau koanosit. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea yang berbahan kental dan terdapat sel amoebosit, sklerobas, dan arkeosit. Nah, Porifera ini juga tidak memiliki otot dan saraf. Memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askon, sikon, dan leukon. Pernafasan dilakukan oleh masing-masing sel secara difusi. Pencernaan pada Porifera dilakukan secara intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit. Tubuhnya melekat pada suatu dasar dan menetap. Struktur tubuh Porifera. Terdapat oskulum sebagai muara keluarnya air dari Porifera. Spikula untuk menghasilkan bahan penyusun rangka. Sel amoebosit mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Cara berkembang biak Porifera ada 2. Yang pertama, secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan pembuahan antara ovum dan spermatozoid. Porifera termasuk hewan yang hermafrodit atau berkelamin ganda. Sedangkan secara vegetatif, perkembangbiakan dilakukan dengan membentuk kuncup dalam koloni. Kuncup muncul dari pangkal kaki Porifera. Kuncup makin membesar sehingga kalau terbentuk beberapa kuncup akan membentuk sebuah koloni. Potongan tubuhnya yang terlepas akan mudah tumbuh menjadi Porifera baru juga loh. Tapi nggak semua Porifera hidup di laut. Ada juga yang hidup di air tawar. Porifera air tawar dapat berkembang dengan gemula, atau terbungkusnya sel-sel koanosit dengan kuat dan tebal. Keadaan ini adalah bentuk pertahanan Porifera terhadap kekeringan. Kalau persediaan air sudah cukup, akan tumbuh lagi menjadi Porifera baru. Porifera dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, Calcarea. Yang kedua, Hexactinellida, dan yang terakhir, Demospongiae. Yang pertama, Calcarea. Calcarea memiliki ciri badan yaitu seluruh kerangkanya terdiri dari spikula kalsium karbonat atau zat kapur. Berbentuk tabung dengan ukuran yang kecil sekitar 1-3 cm serta memiliki warna yang kusam. Nah,
Calcarea ini biasanya hidup di perairan yang dangkal dengan iklim sedang. Contoh dari kelas Calcarea yaitu Ciconciliatum. Yang kedua yaitu Hexactinellida. Hexactinellida memiliki ciri khusus yaitu spikulanya terdiri dari silikat atau zat kersik dan tidak mengandung spongin. Hexactinellida juga memiliki duri dengan 6 cabang. Hexactinellida sangat sulit didapatkan karena mereka tinggal di laut yang dalam. Contoh dari Hexactinellida yaitu Euplectella aspergillum. Yang terakhir ada Demospongiae. Demospongiae memiliki ciri khusus yaitu rangkanya berupa serabut spongi dan juga memiliki duri bercampur silikat yang monoakson, triakson, tetrakson, dan heksakson. Demospongiae sering ditemukan di laut dan juga dapat ditemukan di air tawar. Contohnya yaitu Spongilla lacustris. Stenopora dikenal sebagai ubur-ubur sisir atau comb jelly yang hidup di laut. Nah, sisir pada Stenopora berjumlah 8 baris. Sisir ini adalah kumpulan silia yang digunakan oleh Stenopora untuk berenang dan dinobatkan sebagai hewan terbesar yang berenang menggunakan silia. Ciri umum Stenopora sebagai berikut. Pertama, tubuhnya berbentuk simetri radial yang berdiameter 1-10 cm dan sebagian berbentuk oval atau bulat, tetapi ada juga yang berbentuk memanjang. Tidak memiliki alat sengat, tentakel berjumlah sepasang, berukuran panjang, dan dapat ditarik kembali. Nah, struktur tubuh Stenopora sebagai berikut. Mereka memiliki satu mulut untuk memasukkan makanan dan 2 lubang yang berfungsi untuk pengeluaran sisa zat padat. Filum Stenopora dibagi menjadi 3, yaitu Tentaculata, Nuda, dan Sclerostenopora. Tentaculata merupakan kelas Stenopora yang memiliki tentakel. Nah, mereka memiliki sepasang tentakel yang panjang, berbulu, dan kontraktil yang dapat ditarik kembali ke dalam sarung mata berbulu mata khusus. Memiliki koloblast berujung lengket yang berfungsi sebagai perangkap mangsa. Tentaculata bereproduksi dengan cara seksual karena mereka memiliki organ reproduksi laki-laki dan perempuan sekaligus atau yang disebut dengan hermafrodit. Proses ini dimulai ketika sel telur dan sel sperma dilepaskan di dalam air. Kemudian keduanya sama-sama dibuahi. Nah, contoh dari kelas Tentaculata ini adalah Mertensia ovum. Lalu kelas kedua ada Nuda. Nuda adalah jenis Stenopora atau ubur-ubur sisir yang tidak memiliki tentakel. Ciri umumnya adalah sebagai berikut. Mereka memiliki rongga mulut yang cukup lebar, tekstur tubuh yang lunak, dan tidak berwarna, namun sewaktu-waktu dapat membuat cahaya. Nuda bereproduksi secara seksual. Tidak ada pencarian jelas, namun beberapa pendapat mengatakan bahwa telur yang telah dibuahi akan menetas. Contoh hewan dari kelas ini adalah Neiscordigera. Sekian penjelasan mengenai Kingdom Animalia, Porifera, dan Stenopora. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.